sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Fallen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di dalam gua. Kegembiraan muncul di matanya, kedua tangannya segera membentuk segel aneh dan tangisan yang agak tidak biasa keluar dari mulutnya. Tubuh hantu setan tanah tua bergetar tiba-tiba setelah keluarnya seruan ini. Segera, roh yang tertinggal di kepalanya sepertinya telah dihancurkan secara paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar padat di setiap bagian tubuhnya. Saat roh berubah menjadi titik cahaya, monster core yang ada di dada tubuh mengeluarkan sedikit suara mendengung. Segera energi yang liar dan dahsyat melonjak seperti naiknya air danau. Akhirnya, energi tersebut bergerak sepanjang pembuluh darah tubuh seperti sedang diedarkan. Warna putih keabu-abuan pada permukaan tubuh menjadi lebih pekat mengikuti perubahan pada roh dan inti monster. Ukuran seluruh tubuhnya juga perlahan menyusut. Aura agung yang tanpa emosi apapun perlahan menyebar dari mayat itu. Mata Xiaoyan juga sedikit cerah saat dia merasakan aura yang bisa menandingi Dou Zong bintang 4 atau 5. Dia dengan paksa mengendalikan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Dengan gerakan tangannya, kumpulan cairan emas gelap yang mengambang di depannya perlahan melayang keluar. Akhirnya, itu tersebar ke mayat yang sedingin es. Logam cair bersuhu sangat tinggi mendarat di mayat dan segera membentuk gelombang kabut putih. Bau terbakar keluar. Namun, kulit yang terkena cairan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Setelah penyempurnaan tadi, kekuatan tubuh boneka tersebut telah mencapai tingkat yang kuat. Kekuatan spiritual menyapu boneka ini seperti air banjir sementara larutan emas gelap perlahan menyebar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, asap kabut putih yang berbau mengepul dari tubuh boneka tersebut. Suara cici yang keluar saat suhu tinggi bersentuhan dengan kulit menyebabkan pori-pori berdiri. Warna putih keabu-abuan digantikan oleh warna emas tua ketika cairan menyebar seluruhnya ke seluruh wayang. Cahaya emas yang berkelap-kelip itu memberikan perasaan aneh bahwa benda itu keras. Tatapan Xiaoyan melirik boneka yang ditutupi campuran cairan. Dia menghela nafas dengan lembut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan nyala api hijau giok sekali lagi melonjak. Setelah itu, boneka itu dililitkan seluruhnya. Suhu yang sangat tinggi perlahan merembes keluar. Cairan berwarna emas gelap mulai perlahan-lahan merambah ke dalam kulit boneka setelah dipanggang berulang kali dengan suhu tinggi. Dengan semakin intensifnya perambahan ini, lambat laun warna tubuh wayang berubah menjadi hijau tua. Sekilas tampak seperti sepotong perunggu. Alis Xiaoyan berkerut. Dia mengamati warna boneka itu yang semakin gelap. Dia berkata, itu hanya warna perunggu. Tercatat dalam gulungan bambu bahwa boneka setan langit dibagi menjadi 3 kategori. Langit, bumi, dan manusia. Kategori langit mendapat emas, kategori bumi mendapat perak, dan kategori manusia mendapat perunggu. Warna yang ditampilkan wayang golek saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa wayang tersebut termasuk dalam kategori terakhir di antara ketiganya. Tidak heran Xiaoyan agak tidak puas. Meskipun Xiaoyan merasa agak kecewa di hatinya, dia tidak segera menghentikan nyala apinya. Suhu yang sangat tinggi terus merembes keluar, memungkinkan campuran emas gelap menyerap ke dalam kulit dan otot-otot yang keriput. Metode pemurnian yang disebut boneka setan langit ini menggunakan bahan logam ini untuk membentuk kembali kekuatan tubuh. Jika seseorang melakukan ini saat masih hidup, kemungkinan besar dia akan mati dengan tubuhnya yang hancur berkeping-keping. Namun, boneka ini mampu mengabaikan rasa sakit yang begitu hebat dengan tidak memiliki indera apapun. Oleh karena itu, jika berhasil disempurnakan, boneka tersebut, yang tidak mengetahui teknik Dou apapun, akan tetap memiliki tubuh fisik yang merupakan senjata pembunuh yang sempurna. Cahaya perak tiba-tiba muncul di kulit, yang mengandung warna hijau samar, saat larutan emas gelap secara bertahap diserap oleh boneka itu. Cahaya perak yang tiba-tiba muncul tidak diabaikan oleh Xiaoyan. Matanya langsung menatap tubuh boneka itu dan kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Cahaya perak yang semakin banyak mulai bersinar dan muncul sementara mata Xiaoyan tetap terpaku padanya. Tidak berkedip, warna perunggu gelap pada tubuh boneka itu perlahan menghilang. Mengikuti kemunculan cahaya perak, aura yang menyebar dari boneka itu secara bertahap meningkat. Transformasi ini memakan waktu sekitar 10 detik lebih. Setelah itu, boneka perunggu tua itu berubah menjadi boneka berwarna perak mengkilat. Namun, masih ada sedikit perunggu yang berkedip-kedip di dalam cahaya perak. Namun demikian,
itu bisa diabaikan jika dibandingkan dengan cahaya perak yang besar. Saat cahaya perak mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Aura yang meningkat juga tiba-tiba terhenti. Segera cahaya perak meredup dan semua cahaya seolah memasuki boneka itu. Meski cahaya peraknya telah meredup, Xiao Yan merasakan aura boneka itu tidak berkurang sama sekali. Jelas sekali, penghamburan cahaya perak semacam ini adalah taktik kecil yang mencegah boneka itu menjadi terlalu mencolok mata. Boneka itu perlahan berdiri di dalam nyala api hijau giok. Setelah itu, ia melayang di udara tanpa meminjam kekuatan apapun untuk menopangnya. Ia tidak bergerak sedikit pun dan matanya adalah dua lubang hitam kosong. Xiao Yan dengan lembut menggigit ujung lidahnya. Setetes darah segar yang mengandung kekuatan spiritual mengalir keluar. Ia secara akurat mendarat di dahi boneka tersebut dan perlahan menembus tubuhnya. Pada akhirnya terbentuk bercak darah berwarna merah tua seukuran ibu jari. Bola meriam udara menghantam magma dengan keras. Segera, suara yang menggetarkan jiwa bergema di dunia ini. Saat magma melonjak, gelombang magma yang sangat besar bergejolak dan muncul. Itu dengan keras menabrak dinding gunung, menyebabkan lubang yang dalam bergetar. Kekuatan tinjunya sebenarnya sangat menakutkan. Perasaan terkejut melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat gelombang api magma raksasa yang telah tercipta. Tinju sebelumnya pasti akan dapat menyebabkan beberapa elit Douzong bintang 1 atau 2 terluka parah. Jika orang itu lebih sial lagi, bukan tidak mungkin mereka terbunuh hanya dengan satu pukulan. Wayang setan langit ini memang layak menjadi senjata pembunuh yang diturunkan dari zaman dahulu. Kekuatan membunuh yang begitu kuat sangat cocok dengan kata menakutkan. Terlebih lagi, boneka Xiao Yan saat ini baru mencapai level boneka iblis bumi. Seberapa kuatkah boneka setan langit? Rasa panas muncul di mata Xiao Yan saat dia berpikir sampai saat ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baru saja menyempurnakan wayang iblis bumi ini telah menghabiskan mayat Douzong bintang 7. Inti monster peringkat 7, dan roh elit Douzong. Jika dia ingin memurnikan boneka iblis langit, bukankah dia memerlukan mayat Douzun elit, inti monster peringkat 8, dan roh Douzun? Xiao Yan menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia dengan bijak membuang semua pemikiran tidak realistis ini dari kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Cincin penyimpanan tidak dapat membuat makhluk hidup tetap hidup. Namun, boneka iblis bumi hanyalah sebuah boneka yang bahkan tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Boneka setan bumi telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, saya harus menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas sambil menggosok cincin penyimpanan. Sejujurnya, bahkan dia tidak percaya diri dalam menyempurnakan pil obat tingkat 7.